Oke, makasih teman-teman udah hadir malam ini. Ya, seperti yang kita tahu, ya tugas kita adalah mendiskusikan sesuatu dan kita sudah menentukan bahwa kita bakal membahas tentang siomay. Ya, siomay lah. MNC ini Siomay. jeneng sih. Ya, Membahas MNC. kalau begitu mungkin teman-teman bisa memperkenalkan masing-masing mulai dari saya dulu. Ya, saya Wirnandes si Hombing dengan Salam NPM kenal 008. Saya Tatoi, NPM 018. Oke, nama saya Arnold Bobi, NPM 39. Lanjut. Saya Chelsea Okmelita, NPM 020. Halo, saya Radius Wisyayani, NPM 025. Saya Zahra Pribadi, NPM 007. Halo, saya Dica, NPM 003. Halo, nama saya Ramadhani Gita Safira, NPM 011. Halo, nama saya Karolita Mariana, NPM 027. Saya Minatus Soleha, NPM 009. Halo, saya Lintang Jinggapuri Islami, NPM 035. Di awal, seperti poin-poin yang sudah ditentukan sama Bobby dan sudah kita sepakati bersama, di awal kita bakal bahas tentang struktur organisasi. Nah, setelah aku dan teman-teman bagian struktur organisasi, aku udah nemukan struktur organisasi di internet, di mana Xiaomi di sini di atasnya ada chairman dan CEO-nya. Lalu di bawah chairman CEO itu ada co-founders dan 2 senior vice presidents. Lalu ada presiden lagi, lalu ada chief brand officer, lalu ada 3 senior vice presidents lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang menempati itu, nah untuk orang-orang yang menempati posisi-posisi struktur organisasi tadi itu ada CEO, pendiri dan ketuanya, yaitu Bapak Lee Jun. Nah, Lee Jun ini itu dia direktur eksekutif, pendiri, ketua, sekaligus CEO grupnya itu. Nah, Pak Lee Jun ini juga bertanggung jawab itu atas strategi, budaya, dan produk yang ada dalam grupnya, grup Xiaomi ini. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, Pak Lee Jun ini sebelumnya itu apa ya dibilang ya? Beliau itu sudah menjadi pengusaha teknologi ternama di Tiongkok. Kalau aku bisa sebutin itu yang pertama ada Kingsoft Corporation, lalu posisi senior yang lain di Kingsoft Corporation seperti pimpinan dewan direksi, terus direktur non eksekutif, lalu jadi CEO juga pernah, dan ada lagi pernah menjadi Beijing Kingsoft Office Software, dan terakhir tahun 2015 itu Pak Lee Jun ini ditunjuk jadi pimpinan dewan direksi di Kingsoft Cloud Holdings Limited. Nah, tahun 2000-nya dulunya Pak Lee Jun ini juga mendirikan Joyo.com. Joyo.com ini tuh istilahnya kayak Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Nah, ini Joyo.com ini diakuisisi sama Amazon pada tahun 2004. Begitu. Lalu yang kedua ada co-founder. Ada namanya Pak Lin Bin. Nah, Pak Lin Bin di sini dia sebagai co-founder dan wakil ketua. Nah, tahun 2010 Pak Lin Bin ini bersama-sama dengan Pak Lee Jun tadi itu mendirikan grup ini. Nah, lalu Pak Lin Bin ini menjabat sebagai presiden grup pada tahun 2019 sampai beliau sekarang posisinya ada di wakil ketua grupnya nih, grup Xiaomi ini. Nah, sebelum
Pak Lin Bin ini bergabung, dulunya kalau aku bisa ceritakan, Pak Lin Bin ini dulunya itu menjabat sebagai Direktur Teknik di Google tahun 2006 sampai 2010. Dan sebelum beliau jadi Direktur Teknik di Google, beliau itu bekerja juga di Microsoft Corporation. Nah, tahun 1995 sampai 2006. Nah, lalu beliau itu istilahnya banyak apa ya dibilang ya, sudah melenggang di dunia perteknikan. Kalau dibilang dunia perteknikan, dunia perangkat-perangkat elektronik. Nah, tahun 1995 sampai 2006 itu di Microsoft, beliau itu duduk di posisi teknik desain perangkat lunak, terus kepala SDI atau yang tadi teknik desain perangkat lunak, lalu jadi direktur teknik. Dan tahun 1993 sebelumnya dulu itu beliau bekerja sebagai teknisi jaringan. Jadi kalau dikatakan beliau sudah pro di bidangnya di desain perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada presiden. Jadi seperti yang tadi saya bilang, di bawah chairman, CEO, founders, dan co-founders, ada namanya presiden. Nah, presiden di sini diduduki oleh Pak Lu Weibing. Kak ngerti ngomong ya apa? Pak Lu Weibing. Nah, Pak Lu Weibing ini tahun 2019 itu bergabung di grup yang ada di Xiaomi, grup Xiaomi ini. Nah, beliau tugasnya itu bertanggung jawab atas penjualan di wilayah Tiongkok, terus departemen internasional, serta pencitraan mereknya, perencanaan produk, manufaktur, dan penjualan dan pemasaran Redmi. Yuk kita tahu lah, Xiaomi dan Redmi kan satu grup lah ya, masih satu grup. Nah, beliau di sini berpengalaman di bidang pemasaran bertahun-tahun, dan kalau bisa dibilang beliau ini pro. Nah, sebelum bergabung dengan grupnya Xiaomi, nah Pak Lu Weibing ini mendirikan Shenzhen Chenyi Technology. Gak ngerti ngomongnya apa. Nah, beliau juga jadi CEO di organisasi tadi itu pada tahun 2017 hingga 2018. Lalu sebelum mendirikan Shenzhen ini, Pak Lu Weibing ini menjabat sebagai Presiden Gionee Communication Equipment pada tahun 2010 hingga tahun 2017. Ya, kalau dibilang dari founders, nah di struktur organisasi grup Xiaomi, Redmi, dan seterusnya, kita tahu di bawahnya chairman, CEO, founders, dan co-founder itu ada presiden. Nah, presiden ini bertanggung jawab atas penjualan, terus departemen internasional, terus pencitraan merek, perencanaan produk, manufaktur, dan penjualan pemasaran. Nah, jabatan presiden grup Xiaomi Redmi ini diduduki oleh Pak Lu Weibing. Nah, Pak Lu Weibing ini kalau dibilang orang pro di bidang pemasaran. Dan sebelum bergabung dengan grup ini, Pak Lu Weibing itu sudah mendirikan namanya Shenzhen Chenyi Technology dan pernah jabat menjadi CEO di Shenzhen itu tadi tahun 2017 sampai 2018. Kalau dilihat riwayatnya, kita telusuri lebih lanjut lagi, kita bisa katakan bahwa orang-orang yang berada di posisi presiden seperti Pak Lu Weibing ini bisa dikatakan orang-orang yang pro di bidang pemasaran. Itu tadi.
Dan kalau bisa dikatakan orang-orang yang di atas perusahaan ini tadi, seperti yang tadi Pak Lejun, Pak Linbin, itu orang-orang yang pro di bidangnya. Oke, lanjut ya. Yang keempat itu ada Bapak Liude, pendiri bersama dan wakil presiden senior. Beliau merupakan direktur eksekutif, pendiri bersama, sekaligus wakil presiden senior grup, serta menteri Departemen Manajemen Kepemimpinan Grup. Liude bergabung dengan grup pada tahun 2010 dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi bisnis, termasuk rantai pasokan smartphone, desain industri, dan bisnis ekosistem. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Departemen Manajemen Kepemimpinan Grup. Beliau juga bertanggung jawab atas peningkatan dan desain struktur organisasi, pemilihan, pelatihan, serta penilaian kinerja staf level menengah dan senior. Beliau juga bertanggung jawab dalam pengembangan tenaga kerja unggulan. Secara garis besar, beliau memfasilitasi pengembangan grup di masa mendatang. Oke, lanjut. Zhang Feng, mitra dan wakil presiden senior. Beliau merupakan mitra sekaligus wakil presiden senior grup, serta presiden Departemen Peralatan Rumah Tangga berukuran besar. Zhang Feng bergabung dengan grup pada tahun 2016, dan sejak saat itu, beliau menduduki beberapa jabatan penting dalam rantai pasokan smartphone, Departemen Staf Umum Grup, Komite Pengadaan Grup, dan Bisnis Perangkat Keras Pintar. Terus yang keenam, Zheng Shezong, wakil presiden senior. Beliau menjabat sebagai wakil presiden senior grup sekaligus sebagai presiden Departemen Smartphone. Zheng Shezong bergabung dengan grup pada tahun 2020 dan bertanggung jawab atas riset dan pengembangan dan manufaktur smartphone. Sudah. Oke, berikutnya ada seorang wakil presiden yang berasal dari India bernama Manu Kumar Jain. Beliau bergabung dengan grup Xiaomi pada tahun 2014 dan merupakan wakil presiden grup yang bertanggung jawab untuk pasar internasional, hubungan masyarakat, dan urusan strategis internasional lainnya. Berikutnya ada Yang Cheseng. Beliau bergabung dengan Xiaomi pada tahun 2010 dan menjabat sebagai Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Hardware Smartphone. Beliau terlibat penuh dalam berbagai proses, termasuk dalam menentukan dan memproduksi smartphone Xiaomi. Setelah itu, ada Alain Lam yang menjabat sebagai Wakil Presiden pada tahun 2020. Beliau mempunyai track record yang cukup mengesankan seperti memimpin banyak proyek IPO di Amerika Serikat, termasuk Kingsoft Cloud, XPeng Motors, dan Pinduoduo, serta proyek IPO di Hong Kong seperti proyek Alibaba, Xiaomi, dan NetEase. Selanjutnya itu ada wakil presiden yang punya tanggung jawab di masing-masing bagian. Yang pertama itu Zhu Dan. Nah, itu bertanggung jawab di Departemen Baseband, Departemen Produk, Kamera, Display, dan juga dia itu bekerja di bawah naungan Departemen Smartphone. Nah, terus selanjutnya itu dia juga pernah bertanggung jawab atas perencanaan produk di Departemen Produk Smartphone. Terus di selanjutnya ada Wang Xiaoyan, itu juga wakil presiden dan dia itu bertanggung jawab di Departemen E-commerce, terus Departemen Penjualan dan Operasi, Departemen Retail baru, Departemen Operator Wilayah Tiongkok atau Dalam Negeri, dan juga yang paling penting itu stabilisasi dan pengembangan bisnis retail di wilayah Tiongkok. Terus selanjutnya ada Qiu Heng, itu juga memiliki jabatan sebagai wakil presiden. Itu dia juga salah satu anggota pendiri Xiaomi. Sekarang dia bertanggung jawab atas MIUI atau pengembangan Mi Talk. Terus selanjutnya juga sekarang menjabat beberapa posisi seperti teknisi sistem router, dan juga dia dulu memimpin tim juga bernama
tim yang bekerja untuk mengerjakan tata letak ekosistem di dalam smartphone Xiaomi, yaitu namanya smartphone X Alot. Terus selanjutnya yang terakhir ada Ma Ji, juga wakil presiden. Untuk dia bekerja sebagai atau penanggung jawab di pusat keamanan MIUI, produk MIUI, dan bisnis internet global Xiaomi. Beliau ini, Maji, memimpin tim untuk memfasilitasi globalisasi produk dan layanan internet MIUI dan Xiaomi. Sekarang juga menjabat sebagai manajer umum Departemen Bisnis Internet, terus juga bertanggung jawab atas produk layanan internet global Xiaomi serta bidang komersialisasi. Jadi orangnya ini bekerja untuk kasarnya juga untuk pasar internasional. Oke, tadi itu udah sekitar 13 leading team atau tim-tim penting dari Xiaomi. Sekarang kita membahas mengenai investor atau dari mana sumber-sumber Xiaomi itu bisa berkembang lah. Oke, siapa yang bagian itu investor? Aku sama Soleha, Radias, dan Tiara. Dari aku dulu ya, mungkin Oke, aku mau menjelaskan investor Xiaomi itu secara garis besarnya dulu, nanti spesifikasinya dijelaskan oleh Radia, Soleha, dan Tiara. Tahun 2010 itu ketika perusahaan Xiaomi dibangun, Xiaomi dibantu berbagai sumber pendanaan investor seperti Temasek Holdings yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah IDM Modal dan Kiming Venture Partners, serta perusahaan pengembangan prosesor yaitu Qualcomm. Pada tahap awal tahun 2010, pendanaan untuk perusahaan atau startup dari Xiaomi ini ada namanya seri A, itu dari investor yaitu Morningside, Kiming Ventures, dan IDG. Lalu pendanaan seri B itu pada tahun 2011 dari investor yang sama tadi, juga beberapa tambahan, yaitu Shunwei, Qualcomm, dan Temasek Holdings. Pada tahun 2018, Xiaomi berencana memperoleh dana hingga 86 triliun rupiah dari penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering, yang disingkat IPO. IPO ini merupakan proses di mana sebuah perusahaan pertama kali menjual saham melalui pasar modal secara publik. Perusahaan berencana mendatangkan 8 investor utama, yang diantaranya adalah perusahaan pembuat chip asal Amerika Qualcomm Inc., perusahaan pengirim ekspres Cina SF Holding, penyedia layanan telekomunikasi domestik Cina Mobile Ltd, dan konglomerat Cina yaitu China Merchants Group. Investor utama adalah perorangan atau lembaga yang sudah pasti akan berinvestasi di perusahaan yang melakukan IPO. Investor utama diharapkan untuk membeli sekitar 15% dari saham yang ditawarkan dalam IPO. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Radia, Soleha, atau Tiara. Terima kasih. Oke, aku melanjutkan penjelasan dari kita. Jadi yang aku ingin jelaskan di sini yaitu tentang Kiming Venture Partners, di mana mereka ini telah berhasil meraih sekitar 3,2 miliar US dollar dari 2 sumber sebagai sinyal terbaru dari potensi kebangkitan dalam investasi modal Ventura China. Jadi dilansir dari sumber yang ada, Kiming Venture Partners ini menjadi salah satu perusahaan yang pernah menjadi pemodal atau investor awal untuk perusahaan Xiaomi smartphone dan telah berhasil menyelesaikan putaran pendanaan USD Fund ke-8 yang mengalami kelebihan permintaan atau oversubscription senilai 2,5 miliar US dollar. Dan mereka juga berhasil mengumpulkan sekitar 700 juta US dollar dalam nominasi yuan. Nggak hanya itu,
menurut pernyataan dari perseroan pada 7 November tahun 2022 lalu, yang menyatakan bahwa Kiming Venture sendiri ini mereka itu udah berhasil mengelola aset senilai 9,4 miliar US dollar di 18 modal Ventura setelah melakukan penggalangan dana. Meski pendanaan Ventura ini sempat anjlok di China, dan mereka itu hanya mendapat sekitar 6,2 miliar US dollar dalam 5 bulan pertama tahun 2022, dan mereka ini mengalami penurunan sebanyak 90% dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam beberapa minggu terakhir ini mereka itu berhasil menunjukkan adanya tanda-tanda membaiknya sentimen karena Sequoia China ini telah diperkirakan telah mengamankan sekitar 9 miliar US dollar sebagai salah satu investasi di perusahaan teknologi dan konsumen. Sementara itu, EDG Capital juga siap untuk mengumpulkan sekitar 900 juta US dollar sebagai bentuk modal Ventura baru yang berfokus pada China, yang sebagian besarnya ini didukung oleh investor-investor yang ada. Sebagai informasi tambahan ya, investor Kiming Venture ini saat ini nih telah mendukung lebih dari 480 perusahaan, dan di dalam itu termasuk perusahaan Xiaomi Corp itu. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan sama Tita atau Tiara. Halo, ya, aku melanjutkan dari Leha sama Tita. Udah dijelasin bahwasanya banyak investor yang menanam di Xiaomi. Terus tadi kan udah disebutkan, Tita menjelaskan tentang investor, terus Leha juga. Di sini aku mau membahas tentang SF Express. Jadi SF Express ini adalah penyedia layanan telekomunikasi China Mobile. Nah, Xiaomi ini menjual sekitar 2,8 miliar saham melalui IPO atau Initial Public Offering. Terus saham yang dimiliki yaitu perusahaan model Ventura China dan 4 eksekutif Xiaomi, yakni Wang Kongkat, Liu De, Heng Feng, dan Liu Wanqiang. Nah, menurut dokumen penawaran awal, Xiaomi membayar komisi peminjaman sekitar 1% dan biaya intensif hingga 0,25%. Nah, hal tersebut berarti 23 bank pada IPO atau Initial Public Offering ini akan terbagi, dan total biaya sekitar 76 juta US dollar jika harga Xiaomi mencapai harga batas atas. Kemudian sebenarnya banyak investor itu yang besar, seperti contohnya Qualcomm, tapi di sini saya membahas tentang SF Express. Mungkin yang lain bisa dijelaskan oleh Tiara. Aku juga nemu penyedia layanan telekomunikasi domestik itu China Mobile. Nah, dia itu salah satu dari investor utamanya Xiaomi sih. Jadi Xiaomi iki dia berharap sama investor-investor utama iki buat beli sekitar 15% dari saham yang ditawarin di IPO. Terus di sini keterangannya motivasinya simpel sih, kayak harapannya bisa meningkatkan penjualan pasar, wis gitu. Terus di sini juga ada keterangannya, di kuartal pertama itu Xiaomi ngirim totalnya 9,1 juta unit perangkat. Terus di kuartal kedua DE naik lagi dan ngirim totalnya 10,5 juta unit perangkat. Nah, iki. Sama spesifik waktu itu, Li Huidi dari China Mobile juga bilang bakal kerjasama sama 10 vendor smartphone lainnya buat ngeluncurin sama promosiin 10-15 produk
baru biar memperluas pengguna 4G-ne. Soalnya operator sing sekarang iku melayani 430 juta pengguna 4G. Nah, dengan spek waktu itu, Lin Bin, presiden dan pendiri Xiaomi, iku pede bilang kalau unit ini iku bakal diterbitin per 26 Agustus kemarin dan bakal sesegera mungkin mencapai lebih dari 20.000 gerai penjualannya. Lebih dari 20.000 gerai penjualannya China Mobile. Beliau juga bilang kalau IDC iku nunjukin data bahwa pendahulunya Redmi Note 3 sing kemarin iku telah diterima dengan baik di India. Soalnya waktu itu satu dari setiap 9 smartphone yang dikirim secara online itu ya Redmi Note 3. Terus perusahaan IDC juga udah ngejual 1,75 juta smartphone dalam 5 bulan terakhir dan telah melihat pertumbuhan penjualan tahun ke tahun, yaitu sebesar 72%. Dek, pasar negara berkembang ya India tadi itu kan. Iki tadi iku penjualannya iku tumbuh di antara Juli 2014 sampai Juli 2016. Iku dari data yang aku nemu dek CNBC ambek punya China Daily sendiri. Gitu rek. ada yang mau nambahin? Tadi investasi ya. Nah, terus setelah investasi itu kan yang struktur ketiga itu mengenai bagaimana di mana saja basis-basis produksi Xiaomi ini. Jadi kan kita juga briefing ada 3 negara ya. Kita milih 3 negara buat contoh kalau Xiaomi itu punya kalau Xiaomi itu bisa disebut multinational corporation karena dia punya pabrik di luar negara asalnya itu. Jadi kita milih India, Vietnam sama Indonesia. Oke, silakan diatur lah siapa yang mau dimulai dulu, pabrik mana yang mau dibahas dulu. Aku mau jelasin yang India. Suaraku kedengaran nggak? Suaraku kedengaran, oke. Jadi aku mau bahas sedikit kenapa pasar Xiaomi di India ini bisa berkembang dan bahkan bisa membuat pabrik di India. Jadi pada pasar India, Xiaomi melakukan inisiatif strategi lokalisasi dalam upaya penyesuaian pasar mereka yang ada di India. Pada tahap awal memasuki pasar India, Xiaomi melakukan ekspor seluruh model ponsel ke pasar India untuk dijual. Sejak 2014, Xiaomi India beralih dari model perdagangan ke model manufaktur OEM. Lalu menanggapi promosi pemerintah India tentang kampanye Make in India, Xiaomi telah mengambil inisiatif untuk melakukan lokalisasi produk mereka. Xiaomi telah menugaskan Foxconn sejak 2015 untuk mendirikan 2 pabrik dan jalur produksi di India untuk melaksanakan perakitan lokal dan produksi ponsel di India secara keseluruhan. Lalu, dengan perluasan bisnisnya yang ada di India, tim Xiaomi berkembang dari nol hingga akhirnya mendirikan cabang India lainnya untuk mengarahkan bisnis end-to-end Xiaomi secara keseluruhan di India, termasuk pemasaran, pengelolaan distribusi, dan kegiatan penjualan dengan kepemilikan otonomi daerah. Dalam upaya lokalisasi Xiaomi juga, Xiaomi memutuskan untuk mempekerjakan masyarakat lokal yang dipimpin oleh seorang India juga, yaitu Manu Kumar Jain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dica. Ya, di sini aku mau jelasin tentang pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan Xiaomi yang ada di India. Jadi India itu merupakan pasar kedua terbesar bagi para pabrik teknologi Cina untuk melipat gandakan penjualannya. Nah, dari target itu Xiaomi itu mengumumkan bakal memproduksi PCB atau Printed Circuit Board di India secara lokal. Pabrik-pabrik ini tuh dibangun dalam kemitraan dengan Foxconn dengan lokasi di kampus-kampus di Sri Chiti, Andhra Pradesh.
Pradesh. Pabrik ini merupakan pabrik pertama Xiaomi di India yang didirikan pada tahun 2015. Pabrik ini memproduksi berbagai produk Xiaomi termasuk ponsel cerdas dan televisi. Terus yang kedua ada pabrik Chennai, Tamil Nadu. Pabrik ini tuh mulai beroperasinya pada tahun 2018 serta memproduksi berbagai produk Xiaomi termasuk ponsel cerdas dan televisi. Nah, terus Xiaomi juga memproduksi smartphone di pabrik Noida, Uttar Pradesh yang dibangun dalam kemitraan dengan Hipet. Sebelumnya perusahaan ini tuh cuma memproduksi power bank. Nah, Xiaomi saat ini merupakan pemain nomor 1 ponsel pintar di India dengan 26,8% pangsa pasar secara keseluruhan pada kuartal 4 2017. Perusahaan ini juga memimpin segmen smartphone online dengan penguasaan pasar hingga 57%. Nah, hal ini Xiaomi mulai memproduksi ponsel cerdas di India itu pada tahun 2015 lewat kemitraan perusahaan yang bernama Foxconn tadi. Sejak itu perusahaan sudah meningkatkan produksinya di India dan berencana memproduksi 99% dari produk yang dijual di India di dalam negeri pada tahun 2022. Nah, hal ini tuh merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja di India. Hal ini sejalan dengan visi Xiaomi untuk menjadi perusahaan teknologi yang berkontribusi secara positif pada ekonomi dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jingga. Baik, aku ambil dari Indonesia ya teman-teman. Jadi ini itu, sebentar. Dari yang aku dapat tadi itu di Indonesia itu udah ada pabriknya sendiri. Nah, itu pabriknya itu berlokasi di PT Sat Nusa Persada Tbk, tepatnya di Batam. Nah, pabrik Xiaomi ini mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan lokal untuk operasional sehari-hari, mulai dari perakitan, pengemasan, hingga pengontrolan kualitas. Nah, selain itu, Xiaomi dikenal sebagai perusahaan yang sangat dekat dengan para penggemarnya, yaitu Mi Fans, melalui forum media sosial maupun pertemuan langsung. Komunitas Mi Fans yang disebut sebagai bagian penting dalam perusahaan kerap diikutsertakan dalam berbagai keputusan terkait produk Xiaomi untuk pengembangan yang lebih baik. Juga komunitas Mi Fans di Indonesia yang terbilang cepat. Karena dalam kurun waktu 1 tahun pada 2019, kurun waktu 1 tahun sudah mencapai lebih dari 1 juta anggota. Sebentar. Dan saat ini Xiaomi telah memiliki lebih dari 40 authorized mini-store di seluruh Indonesia, serta bermitra dengan Lazada, Blibli, Shopee, JD, dan Akulaku, serta e-commerce lainnya. Kenapa terletak di daerah Batam? Karena dari lokasi sangat strategis dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oke, sip. Iku aja cukup. Ya Allah, lanjut. Baik. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi untuk uang 1,1 triliun itu untuk memproduksi dengan pasar di Asia Tenggara. Yang kemudian pabrik ini tuh berada di Provinsi Taingnyen, sebelah utara ibu kota Hanoi. Dan pada tahun 2022, Xiaomi itu mengkonfirmasi batch pertama buatan Vietnam, kemudian dikirim ke distributor lokal di Vietnam dan berencana akan mengekspor smartphone ke pasar Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Thailand. Kenapa sih hal ini dilakukan? Soalnya perusahaan itu ingin ada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan permintaan di pasar Asia Tenggara.
Kemudian di pasar Vietnam itu Xiaomi cukup digemari oleh masyarakat dengan presentase penjualan sebesar 22%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heo. Alasan dari Xiaomi menambahkan basis produksi di Vietnam, yakni untuk meningkatkan efisiensi biaya dan pengiriman dari produsen Tiongkok itu. Hal ini mengingat permintaan pasar dari biaya tenaga kerja yang relatif rendah di wilayah tersebut. Selain itu, menurut Majihua, yakni analis teknologi veteran, mengatakan ASEAN adalah mitra dagang terbesar Tiongkok dan kerjasama industri yang semakin erat antara Tiongkok dan Asia Tenggara akan menjadi tren jangka panjang bagi banyak industri termasuk HP Android. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nato. Oke, sip. Info diterima. Ya, ini tadi wis sampai di struktur organisasi, mulai leading timnya sampai wakil-wakil presiden yang memiliki jabatan. Terus kita juga tahu akhirnya siapa investor-investor yang menginvestasikan dananya ke Xiaomi. Terus juga akhirnya untuk bisa dijelaskan bahwa mereka itu perusahaan multinasional, mereka juga punya perusahaan atau pabrik di luar negara induknya yaitu Tiongkok. Oke, sekian dari kita atas apa jenenge? Apa namanya? Diskusi. Sekian dari kita hasil diskusi hari ini. Oke, sekian dari kita. Terima kasih udah melakukan pekerjaannya dan itu dari kelompok 1 mengenai Xiaomi. Sekian.